Halo Bola Holikers, kali ini kami akan menyampaikan hasil-hasil pertandingan Liga Inggris 6-7 November tahun 2022. Selamat menyaksikan. Pertandingan seru minggu antara Chelsea vs Arsenal pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Arsenal dengan tren positif harus bertandang ke markas Chelsea Stamford Bridge untuk bisa mengambil alih pemuncak klasemen dari Manchester City yang pada pertandingan Sabtu memenangkan laga di Etihad dengan skor 2-1 untuk kemenangan Blue Moon. Pertandingan ini juga penting untuk tuan rumah Todd Boehly Emperor yang memainkan laga di depan pendukung sendiri agar bisa bersaing dengan perebutan 4 besar klasemen Liga Inggris. Pada menit 24, Chelsea mendapat perlawanan dari The Gunners dengan 40% penguasaan bola dan 60% penguasaan bola untuk Arsenal. High pressing yang diterapkan oleh North London Merah sedikit menyulitkan tim Chelsea mengembangkan permainannya. Bahkan Chelsea hanya mendapatkan 1 shot sementara Arsenal mendapatkan 4 tendangan. The Blues mengandalkan counter attack yang sering diotaki Kai Havertz, Raheem Sterling dan Aubameyang. Meskipun Arsenal menguasai permainan, namun sampai di menit ke-35, tak ada shot on target yang dibuat oleh pasukan Mikel Arteta. Sementara Chelsea punya peluang melalui Kai Havertz, namun tendangannya mampu ditangkap oleh Aaron Ramsdale. Arsenal punya peluang melalui Gabriel Jesus, tetapi tandukannya hanya mampu melenceng di sisi penjaga gawang Chelsea Edouard Mendy. Tak ada pergerakan dari permainan mantan pemain Arsenal Aubameyang yang mungkin saja masih merasa nervous bermain mantan rekan setimnya saat masih berkostum Arsenal. Pada menit 56 Arsenal mendapatkan peluang berawal dari umpan Odegaard, namun tidak mampu dikonversikan menjadi gol pemain dari Arsenal Thomas Partey. Gol akhirnya datang dari tendangan sudut yang dikirimkan oleh Bukayo Saka, dan disambar oleh Gabriel Magalhaes. Keunggulan Arsenal pada menit 62. Setelah kebobolan, pelatih kepala Graham Potter mengganti pemain yang tidak berkontribusi banyak Pierre-Emerick Aubameyang dengan memasukkan Armando Broja. Tak ada peluang berarti dari tim London setelah tertinggal 0-1 dari Arsenal, terlalu banyak salah umpan. Malah pada menit ke-74, berawal dari serangan counter yang dilakukan oleh Gabriel Jesus, lalu diumpankan ke Martin Odegaard, namun sayangnya gelandang asal Norwegia tersebut tidak dapat memanfaatkan peluang menjadi gol. Permainan Raheem Sterling pun tak nampak sebagai rekrutan anyar Chelsea di musim ini. Hingga menit ke-90 tak ada peluang yang diciptakan oleh tuan rumah, bahkan terjadi keributan pada menit 90+1 saat Granit Xhaka dan Trevoh Chalobah saling menghalangi bola. Tensi panas permainan di menit akhir membuat Chelsea makin frustasi. Kekalahan Chelsea di kandang benar-benar membuat minggu yang sulit bagi Graham Potter sebab pada minggu lalu digulung oleh Brighton, dan saat ini menang di kandang Chelsea yang musim-musim sebelumnya sulit untuk menang di Stamford Bridge. Kemenangan ini sebagai tanda bahwa Arsenal penantang serius untuk menjadi kandidat juara. Tim asuhan Arteta sendiri saat ini sangat tidak takut kepada siapapun lawan-lawan yang akan dihadapi. Akan sangat seru melihat perjalanan Arsenal setelah paruh musim dengan jadwal yang sangat padat. Jika bisa konsisten di paruh musim kedua, bukan tidak mungkin akan menjadi juara di Premier League setelah era kejayaan pelatih legendaris mereka Arsene Wenger. Beralih ke Villa Park, di mana untuk pertama kalinya, Unai Emery mengkoordinasi pemain Aston Villa sebagai pelatih utama. Pembuktian Unai Emery sebagai pelatih yang tepat saat ditunjuk untuk menangani Aston Villa datang dari gol cepat Leon Bailey pada menit 7 memanfaatkan umpan true pass dari Oli Watkins, dengan sigap kaki kiri Bailey tak mampu ditangkap oleh David De Gea. Bahkan 3 menit kemudian, berawal dari pelanggaran yang dilakukan Luke Shaw, menghasilkan tendangan bebas di luar kotak penalti dan dieksekusi sempurna oleh Luka Ding dengan sepakan yang tidak mampu diraih oleh David De Gea. Cukup positif dan progresif apa yang dilakukan Unai Emery di pertandingan kali ini. Mampu unggul 2 gol saat pertandingan masih 10 menit berjalan. Pada menit 40 babak pertama, beberapa peluang Manchester United dari Alejandro Garnacho dan CR7 namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik peluang tersebut karena kegemilangan kiper asal Argentina Emiliano Martinez.
Gol akhirnya datang dari Luke Shaw dengan tendangan kerasnya membentur pemain Villa Jacob Ramsey di akhir babak pertama, skor 2-1 untuk kemenangan The Villains atas Manchester United hingga turun minum. Pada awal babak kedua, permainan berada pada penguasaan Villa, dengan berhasil menggandakan keunggulan berawal dari soloran di sisi kiri serangan Aston Villa. Ollie Watkins berhasil mengirim umpan ke Jacob Ramsey dan diselesaikan dengan tendangan keras Ramsey yang tidak mampu dihalau oleh David De Gea. Kedudukan 3-1 untuk Aston Villa atas Setan Merah membuat tensi panas hingga pada menit ke-60, terjadi adu argumen karena ada situasi antara Tyrone Mings dan Cristiano Ronaldo yang membuat mereka mendapatkan ganjaran kartu kuning. Kemenangan Villa 3-1 atas MU membuat debut manis Unai Emery sebagai pelatih The Villains. Era kebangkitan Villa untuk pertandingan-pertandingan berikutnya menjadi tantangan tersendiri buat Mr. Good Evening, Unai Emery. Sebaliknya, untuk Manchester United sendiri menjadi hasil yang kurang impresif dan jauh di bawah performa terbaik beberapa pertandingan Setan Merah sebelumnya. Sementara di St. Mary's, tim tamu Newcastle United menggulung tuan rumah 4-1 tanpa balas. Kemenangan pasukan Eddie Howe ini mempertegas persaingan tiga besar di Premier League, bahkan bisa menjadi momok untuk tim-tim seperti Arsenal dan City, sebab kekuatan The Magpies sendiri sangat agresif dan tidak takut kepada siapapun. Mengalahkan Spurs di kandang mereka di White Hart Lane, memberikan perlawanan sengit saat melawan City mempertegas bagaimana Newcastle sangat siap melawan siapapun. Kemenangan 4-1 atas Soton membuat pelatih Soton Ralph Hasenhuttl sangat tidak aman. Hasil minor ini membuat pertandingan selanjutnya buat pelatih Soton sangat gelisah dan bukan tidak mungkin bisa dipecat di laga selanjutnya. Beralih ke White Hart Lane, pertandingan seru lainnya antara tim ayam sayur dan tim bangau. Tottenham Hotspur kontra Liverpool begitu sangat dinantikan oleh bola holikers terutama pecinta Liga Inggris. Duel Big Six ini menyajikan kekuatan mesin gol kedua tim, Mohamed Salah dan Harry Kane. Tanpa kehadiran Son Heung-min memang sangat terasa di kubu The Lily White. Liverpool berhasil menguasai pertandingan di 10 menit pertama pertandingan. Terbukti pada menit ke-9, Mo Salah berhasil membawa keunggulan 1-0 atas The Lily White menyambut umpan dari Darwin Andi Carroll Nunes. Namun tak berselang lama, Harry Kane dan kawan-kawan merespon ketertinggalan dengan mendapatkan peluang namun hanya bisa membentur tiang gawang Alisson Becker. Gol kedua berhasil diciptakan pada menit ke-39 menuju akhir babak pertama dengan kesalahan Eric Dier yang menyundul bola, bermaksud untuk mengumpan ke rekan timnya, namun di sana ada Mo Salah yang tanpa ragu mengkonversikannya menjadi gol. Banyak error yang dilakukan pemain bertahan The Lily White di akhir babak pertama skuad Antonio Conte. Peluang didapat Harvey Elliott pada menit 44 yang melakukan tembakan kerasnya, namun berhasil dimentahkan Hugo Lloris. Pada awal babak kedua, terdapat peluang emas ketika Ivan Perisic mengirimkan umpan kepada Ryan Sessegnon, dan Sessegnon mengumpan kembali ke Harry Kane, namun sepakan Kane hanya mampu membentur tiang penjaga gawang Alisson Becker. Antonio Conte memasukkan Dejan Kulusevski untuk menambah daya serang tim Spurs, hasilnya melalui umpannya, berhasil diselesaikan dengan baik oleh Harry Kane pada menit 70. Tak ada gol tambahan hingga akhir pertandingan meskipun Spurs memborbardir pertahanan Liverpool. Skor akhir untuk keunggulan tim tamu Liverpool.